Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi, part kedua. Perlu Mimin beritahukan, bahwa cuplikan gambar dalam video ini akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Mimin harap kalian terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Chen Fan perlahan membuka matanya ketika kultivasinya akhirnya selesai. Jika ada yang memperhatikannya, mereka akan menemukan mata bocah itu bersinar seperti sepasang bola lampu. Perlahan, cahaya di mata Chen Fan kembali meredup. Teknik ini luar biasa. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku mencoba berkultivasi, aku sudah berada di dalam sub-level pertama. Pada tingkat ini, aku harus bisa mencapai pencerahan ethereal dalam waktu 6 bulan, seru Chen Fan dalam benaknya. Tingkat kemajuan yang cepat di lingkungan yang begitu kurang dengan spirit ki, telah mengejutkannya. Meskipun dia yakin bahwa itu ada hubungannya dengan pengalaman kultivasi kehidupan masa lalunya, dia bertaruh bahwa teknik yang unik juga turut membantu. Chen Fan bangkit dan mengguncangkan tubuhnya, dan energi di dalam syarafnya membuat suara letupan terus-menerus seperti popcorn yang bermunculan. Dia menutup jari-jarinya dan merasakan tubuhnya penuh energi. Dia berbalik dan meninju pohon willow di belakangnya. Pohon willow tua itu bergetar ketika daun willow yang tak terhitung berguguran ke tanah. Chen Fan melepaskan tinjunya dari pohon, dan dia melihat bahwa tinjunya telah meninggalkan kesan sedalam 3 inci pada kulit pohon willow. Pohon willow ini telah hidup lebih dari ratusan tahun, dan itu membuat kulit batang pohon itu menjadi sangat keras. Jika pukulan seperti itu mendarat pada tubuh manusia, dipastikan akan ada lubang dimanapun ia mendarat. Ini adalah hasil dari hari pertama berkultivasi. Tidak akan lama sebelum dia bisa memotong batang pohon dengan satu pukulan. Selain itu, dia belum memasukkan kekuatan internal apapun dalam pukulannya, tetapi itu baru mengandalkan kekuatan tubuhnya saja. Walau demikian, Chen Fan menggelengkan kepalanya sedikit kecewa. Dibandingkan dengan kekuatan yang dia gunakan dulu, kekuatan pukulan ini sangat menyedihkan. Aku masih harus menempuh jalan panjang. Dia menghela nafas. Dia mendongak dan memperhatikan matahari pagi yang baru bersinar di atas permukaan danau. Dia menyadari bahwa dia telah duduk di sana sepanjang malam. Yang mengejutkan, dia sama sekali tidak merasa lelah. Meskipun dia tidak menyerah pada kelelahan, namun dia merasakan lapar dalam tubuhnya. Dia lalu menepuk perutnya dan memutuskan untuk memiliki waktu sarapan. Begitu Chen Fan keluar dari taman pohon willow, ada 3 orang yang sedang berjalan bersama dan segera akan berpapasan dengannya. Terlihat seorang wanita dalam pakaian olahraga putih berjalan di samping seorang pria tua dengan pakaian tradisional Cina. Yang tertinggal di belakang keduanya adalah seorang pria muda dengan tubuh yang bugar dan sepasang mata yang tajam. Gadis dari kelompok itu menarik rambutnya yang dikuncir. Wajahnya yang cantik dihiasi dengan ekspresi dingin dan angkuh. Chen Fan yang masih terbenam dalam kegembiraan atas pencapaiannya saat ini, tidak terlalu peduli dengan mereka. Awalnya dia berniat hanya akan melewati ketiga orang asing itu tanpa melirik mereka. Namun, 3 orang asing itu justru memperhatikannya. Akhirnya Chen Fan pun melirik mereka untuk sesaat. Namun, Chen Fan pun segera dibuat terkejut. Terlihat olehnya dari dalam tubuh gadis itu memancar sebuah energi misterius. Apakah dia juga seorang kultivator? Chen Fan terkejut karena dia tidak berharap untuk bertemu kultivator lain di bumi. Tidak. Setelah melihat lebih dekat, Chen Fan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah tentang energi di dalam dirinya. Itu terlalu lemah dan terlalu sederhana. Mungkin bahkan tidak cukup kuat untuk memanggil mantra yang paling sederhana. Chen Fan menggelengkan kepalanya dengan tidak mengerti. Gadis itu memperhatikan Chen Fan, dan hal itu tidak cocok dengannya. Dia berhenti dan bertanya kepadanya dengan nada panas, "Apa yang kamu lihat?" Chen Fan mencoba untuk menghindar dan tidak ingin berdebat dengan gadis itu. Dia juga tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai seorang kultivator. Jadi dia segera meminta maaf, "Saya khawatir saya tidak sepenuhnya memahami gerakan Anda. Saya minta maaf."
Saya menggelengkan kepala karena saya memikirkan sesuatu yang lain. Kalau begitu dengarkan dan berhenti menatap, seru gadis itu. Tetapi kemudian orang tua di sampingnya berkata, Ziking, cukup. Baiklah kakek. Ziking menjawab. Gadis itu pun berjalan kembali ke kakeknya. Chen Fan melirik kepada orang tua itu dan menemukan bahwa dia juga memiliki kekuatan internal, dan dia jauh lebih kuat daripada gadis itu. Chen Fan bertaruh bahwa besarnya kekuatan internal orang tua itu setara dengan seorang kultivator yang setengah jalan menuju fase pembentukan fondasi. Dengan kata lain, kekuatannya masih di atas Chen Fan, setidaknya untuk saat ini. Sementara itu, dia mencatat bahwa kekuatan gadis itu bahkan tidak dekat dengan seorang kultivator yang baru memulai sublevel pertama. Namun Chen Fan menyadari sepenuhnya bahwa membandingkan kekuatan orang tua itu dengan dirinya adalah seperti membandingkan apel dengan jeruk. Perumpamaan yang bahkan lebih baik untuk membandingkan seorang kultivator dan seniman bela diri adalah seperti pisau dan tahu. Betapapun besar dan kuatnya sepotong tahu, itu tidak akan mampu menahan satu tebasan untuk bahkan pisau yang paling tumpul sekalipun. Chen Fan yakin bahwa dia akan dapat mengalahkan orang tua itu bahkan jika dia harus menghadapi 10 orang pada saat yang sama. Pertemuannya dengan kelompok orang tersebut terjadi beberapa kali, oleh karena Chen Fan juga sering melatih kultivasinya di sekitar pohon willow yang banyak terdapat di area tersebut. Suatu hari, Chen Fan datang kembali untuk melatih kultivasinya. Ia mengambil tempat di bawah sebuah pohon willow dan mulai berlatih. Tubuh dan pikirannya dengan cepat memasuki kondisi kultivasi saat ia memprakarsai teknik penyempurnaan tubuh fana. Segera ia masuk dalam kondisi kekosongan, dan kekuatan yang tak terlihat terbentuk di sekitar tubuhnya. Tindakan aneh Chen Fan ini membangkitkan rasa ingin tahu orang tua itu, yang beberapa kali juga sering memperhatikannya ketika mereka berpapasan. Orang tua itu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang bangun sepagi ini, datang ke taman, dan hanya tertidur lagi di bawah pohon. Hah! Setelah beberapa saat, orang tua itu tiba-tiba tersentak kaget. Apa yang terjadi kakek? Ziking cucunya bertanya dengan rasa ingin tahu. Lihatlah dia baik-baik. Apakah kamu melihat itu? Wajah pria tua itu mengeras. Lihat apa kakek? Ziking menyipitkan matanya dan gagal melihat sesuatu yang luar biasa. Perhatikan napasnya. Orang tua itu kembali mendesak. Baru pada saat itulah Ziking memperhatikan bahwa dada bocah itu membengkak naik turun pada setiap napasnya. Seolah-olah paru-parunya adalah 2 mesin blower. Ada 2 gumpalan cahaya putih menyembur keluar dari lubang hidungnya, dan mereka menggeliat dan berbalik seperti ular. Kedua sinar cahaya putih itu seukuran jarum, dan jika tidak diperhatikan benar, orang tidak akan bisa melihatnya. Apakah itu? Ziking mengerutkan keningnya. Pria tua itu berkata perlahan. Ini adalah metode yang sangat hebat dalam memanfaatkan kekuatan internal. Dikatakan bahwa hanya beberapa sekte kuno seni bela diri yang dapat melakukannya. Jenis pernapasan ini membutuhkan paru-paru yang sangat kuat. Praktisi teknik ini bisa menyelam di bawah air untuk waktu yang sangat lama. Aku tidak berharap bahwa aku bisa melihat seniman bela diri yang begitu kuat dalam hidupku. Wow! Dia juga sangat muda. Itu luar biasa. Orang tua itu berkata dengan takjub. Gadis kuncir itu pun mendengus. Dia itu kan hanya bernafas. Bukannya seperti dia bisa membunuh orang dengan paru-parunya yang besar. Kakek, itu berlebihan. Kamu masih terlalu muda, terlalu sederhana, bahkan terkadang naif. Orang tua itu menjawab dengan suara penuh kasih. Tidak ada yang bisa melakukan itu tanpa beberapa dekade berlatih seni bela diri. Saya belum pernah melihat teknik ini digunakan dalam kehidupan nyata, tetapi hanya mendengarnya dalam legenda. Apakah itu benar-benar kuat, kek? Kecurigaan melintas di wajah Ziking. Namun, setelah beberapa saat, Ziking mendengus dan kemudian dia berkata, saya tidak peduli tentang seberapa kuat orang itu menurut kakek, saya akan menguji kekuatannya. Melihat bocah itu bangun, orang tua itu tersenyum dan melangkah maju untuk menyambut Chen Fan. Salam anak muda. Senang melihat seniman bela diri pemula yang lain. Nama saya Wei Fu. Bolehkah saya bertanya siapa nama Anda? Dari mana Anda berasal? Dan bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengetahui nama guru Anda? Wei Fu. Nama itu terdengar sangat akrab bagi Chen Fan. Tetapi dia telah melihat begitu banyak orang selama 500 tahun terakhir hidupnya.
Jadi dia ragu jika dia dapat mengingat siapa orang tua itu. Chen Fan meyakini bahwa pemandangan atas pelatihan kultivasinya telah menarik minat mereka. Chen Fan menggelengkan kepalanya, saya bukan seorang seniman bela diri. Anda bisa menyebut saya sebagai biksu yang mengikuti jalan Dao. Dia tidak bisa memberitahu mereka identitas aslinya. Bahkan jika dia melakukannya, dua orang tersebut tidak akan pernah mengerti apa arti kultivasi. Seorang bihu? Apakah kamu dari sekte Dao? Orang tua itu tampak bingung. Dia belum pernah mendengar seniman bela diri dari sekte Dao sebelumnya. Kakek, jangan buang waktu lagi dengannya. Biarkan aku bertanding dengannya. Ziking berbalik dan menatap Chen Fan dengan pandangan dingin. Tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu mencoba menantang aku untuk berduel? Tanya Chen Fan. Tidak ada yang berani menertawakan Chen Fan selama berabad-abad, dan karena itu, tantangan gadis itu adalah perubahan yang menyegarkan baginya. Aku akan terkutuk. Haruskah aku memukuli seorang gadis atau lebih baik mengalah saja? Chen Fan berpikir pada dirinya sendiri. Chen Fan merasakan dilema akan situasi yang ada. Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia memutuskan untuk tidak terlibat. Dia mengangkat bahu dan berkata kepada gadis itu, maaf, tapi aku hanya seorang biarawan. Kami hanya menumbuhkan harmoni internal tetapi tidak pernah bertarung dengan tinju dan senjata. Anak muda. Apa salahnya untuk bertanding? Meskipun cucu perempuan saya masih di tingkat pemula, tapi dia sedang dalam perjalanan untuk menguasai teknik pertama keluarga kami. Saya berharap dengan bantuan Anda, dia bisa maju lebih cepat. Sahut orang tua itu dengan perlahan tapi tegas. Meskipun suara orang tua itu tenang, kecurigaannya tidak surut sedikit pun. Dia telah memperkenalkan namanya kepada pemuda itu. Tetapi sepertinya pemuda itu tidak pernah mendengar akan namanya sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri yang kuat tidak mengenali namanya? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pasrah. Dia tahu dia harus memenuhi permintaan gadis itu. Dia lalu mengambil dari tanah selembar daun pohon willow, dan dengan dua jarinya ia menyalurkan kekuatannya yang misterius. Dengan menjentikan jari, daun willow itu terbang melesat seperti peluru. Dengan kecepatan yang luar biasa, daun itu terbang membentuk seberkas garis gelap di udara. Awas! Orang tua itu berteriak begitu melihat daun willow berubah menjadi senjata. Tetapi peringatannya datang terlambat. Daun menyerempet melewati wajah gadis itu dan akhirnya menancap di batang pohon besar. Pohon willow tersebut bergetar hebat, dan banyak dedaunan dan ranting pohon berjatuhan ke tanah. Apa? Ziking Shou. Rambut hitam panjangnya di sisi sebelah kanan telah terpotong sebahu. Anting-anting kristal yang dikenakannya juga jatuh ke tanah. Dia menyentuh pipinya dan menemukan segaris luka tipis di mana darah sedikit merembes keluar. Dia berbalik dan melihat daun willow itu bersarang di batang pohon seperti sepotong logam. Mengubah selembar daun menjadi senjata? Itu gila. Suara orang tua itu tersangkut di tenggorokannya selama peristiwa itu terjadi. Melihat gadis itu tidak terluka, dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Orang tua itu tersenyum kecut. Aku bahkan tidak pernah bermimpi bisa melihat keterampilan seni bela diri seperti itu selama hidupku. Tidak, ini bukan seni bela diri. Ini sesuatu yang jauh lebih kuat. Bahkan aku sendiri tidak akan bisa menahan pukulan seperti itu. Sambil berkata demikian, orang tua itu lalu menghampiri Chen Fan dan memberi hormat kepadanya. Sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda Grandmaster. Orang tua itu berbicara dengan penuh emosi dalam suaranya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang Grandmaster pertapa. Dan masih sangat muda. Orang tua itu bertaruh bahwa dia mungkin satu-satunya orang yang bisa memahami kekuatan penuh dari pemuda ini. Dia ragu bahwa dia dapat menemukan siapapun di Cina yang lebih kuat daripada dia. Ziking berlari ke pohon willow dan menarik keluar daun willow dengan susah payah. Ia kemudian menoleh ke arah Chen Fan dan memandangnya dengan rasa tidak percaya. Bahkan pria muda yang bersama mereka, yang tadinya mempersiapkan diri dengan sebuah pistol di tangannya, hampir lupa bahwa dia masih memegang pistol itu di tangannya. Apa gunanya menggunakan senjata saat lawannya lebih cepat dari peluru? Katanya dengan bergumam. Chen Fan berkata dengan jujur, itu bukan apa-apa. Itu hanya sedikit trik. Sebagai soal fakta, kekuatan batin orang tua itu jauh lebih kuat daripada Chen Fan.
Tapi sama seperti analogi pisau dan tahu, Chen Fan akan dengan mudah mengalahkan pria tua itu bahkan dengan kekuatan internal yang lebih rendah. Meskipun Chen Fan hanya pada tingkat pembentukan fondasi, dia bisa menyalurkan kekuatan internal melalui sehelai daun willow, dan mengubahnya menjadi peluru. Daun itu telah menyerempet pipi gadis itu dan tertancap dengan dalam di batang pohon. Di sisi lain, kekuatan internal orang tua itu setidaknya bisa keluar beberapa inci dari tubuhnya sebelum akhirnya surut. Terlepas dari persediaannya yang cukup, kualitas kekuatan di dalam orang tua itu melemah. Ini mungkin suatu trik kecil untuk Anda, Master. Tetapi bagi saya, itu seperti keajaiban yang luar biasa. Seru orang tua itu. Dia tidak lagi menyebut Chen Fan sebagai anak muda, tetapi memanggilnya dengan sebutan Master. Meskipun orang tua itu telah menjalani kehidupan yang luar biasa dan akhirnya menghasilkan banyak uang bagi dirinya, impian hidupnya adalah menjadi seniman bela diri yang kuat. Namun, selama bertahun-tahun, ia menerima kenyataan bahwa bakatnya hanya biasa-biasa saja. Meskipun Cina adalah negara besar dengan populasi yang lebih besar, Grandmaster seni bela diri adalah jenis yang langka. Meskipun orang tua itu memiliki banyak pengalaman, dia belum punya kesempatan untuk bertemu seorang Grandmaster sejati, sampai di saat ini. Kata-kata orang tua itu menggelitik minat Chen Fan, Grandmaster yang Anda bicarakan, bisakah dia melakukan apa yang baru saja saya lakukan? Tentu saja. Grandmaster Transcendent berada di puncak tebing seni bela diri. Mereka praktis immortal di dalam tubuh fana. Mereka bisa melepaskan kekuatan internal mereka sejauh beberapa puluh meter. Tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh seseorang dari kejauhan. Chen Fan membuat catatan mental untuk memperbaiki kosakatanya dari sebutan energi internal menjadi kekuatan internal. Dia bertaruh bahwa untuk membentuk kembali kekuatan internal yang terbentuk secara mudah dan menjadikannya sesuatu yang mematikan seperti pukulan membunuh, itu akan setidaknya berada pada tingkat pencerahan ethereal. Jika itu benar, maka yang disebut Master Transcendent adalah seorang kultivator yang telah mencapai pencerahan ethereal. Dari penjelasan kata-kata orang tua itu, Chen Fan berpendapat bahwa kondisi seperti itu seharusnya akan sangat langka di dunia ini. Tidak hanya spirit ki mengering di bumi sekarang, kurangnya teknik kultivasi hebat berarti bahwa akan membutuhkan seorang jenius dalam 1-100 tahun untuk mencapai pencerahan ethereal. Bahkan setelah ia mengetahui adanya kemungkinan bahwa ada seorang Master Transcendent di suatu tempat di dunia ini, tidak membuat Chen Fan khawatir bahwa dominasinya akan ditantang di masa depan. Di samping kemajuan cepat Chen Fan, dia juga memiliki keuntungan lain yang tidak dimiliki Master Transcendent. Itulah mantra sihir. Chen Fan menghentikan pikirannya yang lalu menggelengkan kepalanya kepada orang tua itu, aku benar-benar hanya orang yang mengikuti jalan Dao. Apa yang Anda lihat hanyalah latihan penyempurnaan ki yang paling mendasar. Saya belum pernah mendengar tentang kekuatan internal ataupun Master Transcendent. Aku takut aku bukan seperti yang Anda pikirkan. Jalan Dao? Pria tua itu tampak bingung oleh pengakuan Chen Fan. Dia telah mendengar banyak cerita tentang para biarawan dengan kekuatan dunia lain. Namun, dia yakin itu hanyalah dongeng. Ditambah lagi, teknik yang baru saja digunakan pemuda itu merupakan gambaran kekuatan seorang Master Transcendent. Tetapi mengapa dia menyangkalnya? Apakah dia benar-benar bukan Master yang Transcendent? Karena tidak dapat menemukan jawaban, orang tua itu memutuskan untuk mengesampingkan pertanyaan itu sekarang. Prioritasnya adalah berteman dengan bocah ini, terlepas dari apakah dia Grandmaster atau bukan. Jika dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh seorang Grandmaster, apa bedanya itu? Ditambah lagi, dia masih muda dan tidak jelek. Bisa jadi pasangan yang cocok untuk cucunya yang cantik. Pikiran orang tua itu berpacu ketika dia mencoba memikirkan cara untuk berteman dengan pemuda itu. Dia dengan cepat menampilkan senyuman di wajahnya dan kemudian berkata, tidak masalah. Jika saya perhatikan, Anda sepertinya membawa aksen kota Chuzhou. Apakah kamu berasal dari sini? Ya. Saya tinggal di Kabupaten Sisui selama 17 tahun, dan saya datang ke kota untuk tahun terakhir sekolah menengah saya. Chen Fan mengangguk dan melanjutkan. Nama saya Chen Fan, Anda juga bisa memanggil saya Chen Beisuan. Beisuan adalah nama yang diberikan guruku kepada saya. Ini nama dao saya. Kabupaten Sisui, Chen Fan, Chen Beisuan. Pria tua dan cucunya bertukar pandangan bingung. Dia menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kami akan memanggilnya Chen.
Bagaimana dengan gurumu, Master Chen? Apakah dia tidak datang bersamamu? Guru saya tidak ada di planet ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Chen Fan bertanya-tanya di galaksi mana gurunya berada saat ini. Berdasarkan garis waktu kehidupan sebelumnya, dia tidak akan melewati bumi dengan kehadirannya selama 10 tahun. Terlebih lagi, setiap perubahan dalam timeline saat ini mungkin memiliki efek yang tidak terduga. Itu berarti gurunya, Master Changqin, mungkin tidak akan pernah mengunjungi bumi dalam periode waktu dan ruang saat ini. Tetapi, seperti orang normal lainnya, orang tua itu salah memahami Chen Fan. Dia menghela nafas dan kemudian berkata dengan berat, sudah menjadi takdir manusia untuk hidup dan mati. Guru Anda akan bangga dengan Anda, mengetahui akan menjadi seperti apa Anda. Saya sudah tua, dan juga sebagian besar teman-teman saya jika mereka masih hidup. Latihan seni bela diri saya telah membuat usia saya berjalan beberapa tahun lebih panjang dari teman-teman saya, tetapi saya merasa bahwa saya juga akan melihat mereka segera. Setelah orang tua itu menyelesaikan kata-katanya, dia membungkuk 2 kali dan terkena batuk hebat. Kakek! Gadis itu berteriak dengan suara tertekan. Dengan sedikit air mata di matanya, dia membantu orang tua itu berdiri dan dengan lembut menepuk punggungnya. Kakek baik-baik saja, ini hanya beberapa luka lama yang tidak pernah sembuh. Orang tua itu melambaikan tangan menghibur cucunya. Chen Fan tersenyum dan berkata, kamu seharusnya tidak memaksakan kekuatan internalmu terlalu keras. Itu melukai paru-parumu. Apakah Master Chen juga mengerti pengobatan? Bagaimana Anda bisa tahu itu? Tanya orang tua itu dengan terkejut. Sebelum Chen Fan bisa mengatakan apa-apa, gadis itu menjelaskan, kakek saya memiliki momen dekat dengan kematian ketika dia masih muda. Untuk melindungi keluarganya, ia terpaksa menggunakan kekuatan internal yang belum sepenuhnya dapat ia kendalikan. Insiden itu telah membuatnya kedua paru-parunya menderita luka. Dia tidak pergi ke rumah sakit tepat waktu dan karenanya menabur benih kerusakan permanen. Karena itu adalah cedera internal, hampir tidak mungkin untuk menyembuhkan gejalanya sepenuhnya. Tuan Chen tahu jalan dao dan bisa mengetahui penyebab cederanya kakekku. Saya ingin tahu apakah Tuan tahu cara untuk menyembuhkannya juga? Dia menatap Chen Fan dengan penuh harap. Gadis itu akan bersedia melakukan apa saja untuk bisa mengurangi rasa sakit kakek yang begitu menyayanginya. Karena kerusakan itu disebabkan oleh trauma internal, tidak ada obat modern yang bisa membantu. Bahkan para dokter pengobatan Tiongkok pun telah menyerah pada orang tua itu, apalagi cedera yang dideritanya telah berlangsung selama puluhan tahun dan tanpa pengawasan. Namun, melihat kekuatan ajaib Chen Fan, gadis itu akhirnya melihat secercah harapan untuk kesembuhan kakeknya. Saya mungkin berterus terang dengan Tuan. Keluarga Wei kami cukup berpengaruh di sisi utara sungai. Anda akan sangat dihargai jika Anda bisa menyelamatkan kakek saya. Anda bisa memegang perkataan saya, gadis itu menatap Chen Fan dan mengatakannya dengan tegas. Chen Fan ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata perlahan. Baiklah. Kenapa tidak? Toh itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Karena takdir telah membawaku ke sini, aku dengan senang hati akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh takdir. Chen Fan menyaksikan ketika wajah mereka menyala dengan gembira. Aku harus bersiap. Saya akan membawa obatnya untuk Anda dalam 2 hari. Apakah Anda memiliki waktu Anda? Tentu saja. Gadis itu berseru saat senyum akhirnya memecahkan wajah dinginnya. Chen Fan tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya. Dia terlihat jauh lebih cantik ketika dia tidak mengerutkan kening. Terima kasih, Master Chen. Meskipun orang tua itu berusaha tetap tenang, suaranya yang gemetaran telah mengkhianatinya. Dia menoleh ke pemuda di belakangnya dan berkata, Xiao Qi, kenapa kamu tidak bertukar nomor dengan Master Chen, dan mengantarnya pulang juga? Orang tua itu kemudian berbalik ke arah Chen Fan, hubungi saja Xiao Qi kapanpun kamu siap, dia akan datang menjemputmu. Selain itu, silakan beritahu Xiao Qi jika Anda membutuhkan bantuan. Terima kasih. Chen Fan mengangguk. Sebagai seorang kultivator, Chen Fan tidak membutuhkan obat. 1 pil semangat di tenggorokan dapat membersihkan penyakit apapun dari syarafnya. Oleh karena itu, persiapannya tidak melibatkan pengumpulan obat-obatan melainkan penciptaan obat mujarab. Selain itu, untuk menyembuhkan akar penyebab cedera Wei Fu, ia membutuhkan waktu untuk meningkatkan teknik orang tua itu sehingga ia dapat menggunakan kekuatan internalnya.
Meskipun dia tidak meminta perincian tentang kekuatan internal, sebagai mantan dewa surgawi, dia tahu apa yang disebut kekuatan internal itu tidak lain adalah bentuk paling mendasar dari energi misterius. Bagi Chen Fan untuk memecahkan masalah orang tua itu semudah menyelesaikan pertanyaan matematika tingkat pertama bagi seorang ahli matematika. Meskipun demikian, dia telah membuat janji, dan dia harus menindaklanjutinya. Dia menyeret dirinya ke toko obat Cina dan membeli beberapa ramuan lagi. Untungnya, bahan yang dibutuhkan untuk ramuan itu murah. Ramuan yang ingin diseduh oleh Chen Fan adalah bahan penolong dasar bagi para kultivator untuk dapat memulihkan kekuatan mereka saat dibutuhkan. Itu disebut pil penambah esensi. Pil penambah esensi adalah obat ajaib bagi para kultivator. Pil itu dapat menyembuhkan penyakit, memperkuat kekuatan internal, dan bahkan memperpanjang kehidupan kultivator. Versi yang lebih rendah seharusnya cukup. Dia tentu harus membayar sendiri jika dia membutuhkan obat yang lebih baik. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Fan telah mengorbankan waktu kultivasinya untuk menciptakan ramuan dan menciptakan teknik Weifu untuk orang tua itu. Selama beberapa hari itu, Bibi Tang mengundangnya beberapa kali untuk bergabung dengannya untuk makan malam, tetapi Chen Fan dengan sopan menolak undangannya. Setelah beberapa hari bekerja keras, dia akhirnya siap untuk memberikan obatnya. Namun, undangan Bibi Tang datang lagi, dan kali ini Chen Fan merasa berkewajiban untuk menerima undangannya. Melalui telepon, Bibi Tang memberitahunya bahwa itu bukan sekadar makan malam. Itu adalah pesta makan malam untuk salah satu pacar temannya Jiang Churan. Dia ingin supaya Chen Fan bisa menemani putrinya itu. Chen Fan berencana bahwa dia hanya akan muncul di pesta, lalu pergi ketika tidak ada yang memperhatikan. Dengan pikiran itu, Chen Fan pun memutar nomor telepon Jiang Churan. Halo? Apakah ini Ran? Ini Chen Fan. Ya ada apa? Suara dingin Jiang Churan melayang keluar dari telepon tanpa sedikit pun antusiasme. Chen Fan melanjutkan, Bibi Tang mengundang saya untuk bergabung dengan pesta ulang tahun teman Anda. Baik. Saya ada di pusat kota, di Starbucks. Mengapa kamu tidak datang? Sepertinya Jiang Churan telah menerima kabar dari ibunya. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.